Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات ومن النار. Para hadirin ikhwati fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid karya Syekhul Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Kita sekarang masuk di pembahasan bab yang ke-35. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu minal iman billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk iman kepada Allah adalah sabar di dalam menerima segala takdirnya. Termasuk iman kepada Allah adalah sabar di dalam menerima segala takdirnya. Dari sini para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita memahami as-sabru minal iman. Sabar itu bagian daripada keimanan, yang tentunya memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita ini. Oleh karenanya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan innas sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sesungguhnya kesabaran itu kedudukannya di dalam keimanan itu seperti perannya kepala bagi jasad. Dia seperti kepala ya di dalam jasad manusia. Manusia kalau sudah tidak ada kepalanya, apakah ada manusia yang hidup? Manusia kalau lepas kepalanya dari jasadnya, ada yang masih hidup? Ada yang masih hidup? Kalau antum bilang masih hidup, itu korban film gitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, jasad kita kalau tidak ada kepala, maka la hayat lahu, tidak ada kehidupan baginya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, la iman liman la sabara lahu. Tidak ada iman bagi yang tidak memiliki kesabaran. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya seringkali mengingatkan kita tentang masalah kesabaran. Bahkan disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah
Di dalam satu maqalatnya beliau menyatakan dzakarallahu ta'ala as-sabra fi tis'ina mawdi'an minal kitab. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang kesabaran di dalam Al-Quran ada di 90 tempat. Salah satu cara untuk mengetahui perkara itu sangat penting di dalam agama ini ketika diulang-ulang penyebutannya di dalam Al-Quran. Nah, tentang kesabaran ini 90 tempat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya di dalam Al-Quran, menunjukkan betapa tingginya kedudukan daripada sabar ini. Maka pantaslah kalau kemudian bab ini dikatakan minal iman billah, termasuk bagian daripada keimanan kepada Allah, sabar terhadap takdir-takdirnya. Karena para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hakikat al-ubudiyah la tathbut illa bis sabr. Hakikat penghambaan yang sejati itu tidak akan pernah terrealisasi tanpa kesabaran. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, hidup kita di dunia ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada di bab-bab pertama dari kitab ini. Baik, isinya ibadah apa? Isinya ibadah itu apa? Yang disebut ibadah itu apa? Ikhwan, imma melaksanakan perintah, imma menjauhi larangan. Begitu kan? Ibadah itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Perintah ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan ada yang haram, ada yang makruh. Baik. Itu inti daripada ibadah, imtithal al-awamir wajtinab nawahi. Baik. Melaksanakan perintah, ada satu perangkat yang harus ada saat kita melaksanakan perintah. Apa itu? Sabar. Selain daripada ilmu, keikhlasan, ittiba, ya, yang sangat dibutuhkan saat kita melaksanakan perintah adalah sabar. Tanpa kesabaran, perintah itu tidak akan mungkin bisa diwujudkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bisa sholat maghrib berjamaah sampai selesai. Salah satu di antara wasilahnya adalah karena ada kesabaran di dalam diri kita. Sabar untuk menyisihkan waktu untuk salat maghrib berjamaah, zahiban wa raji'an, pulang pergi ke masjid bisa memakan waktu setengah jam sampai selesainya kita dari rangkaian salat maghrib. Kita sisihkan waktu, sabar kita menyisihkan waktu, sabar kemudian menempuh perjalanan menuju ke masjid, sabar kemudian saat pelaksanaannya, jadi sebelum, saat, dan setelah. Salat tidak akan mungkin bisa diwujudkan ya kecuali dengan wasilah sabar. Belajar agama juga demikian. Tulus zaman. Ya, kata Imam Syafi'i, kalau orang ingin dapat ilmu, maka di antara syaratnya dia mesti mempersiapkan waktu yang sangat panjang. Bahkan seluruh hidup kehidupannya dicurahkan untuk ilmu. Dan ini juga butuh sabar. Semua. Melaksanakan yang wajib butuh sabar, melaksanakan yang sunnah butuh sabar, puasa butuh sabar, begitu ya. Ibadah-ibadah yang lain, zakat butuh kesabaran, ibadah haji apalagi, dan seterusnya. Demikian pula ibadah di dalamnya adalah meninggalkan yang dilarang, baik itu yang haram ataupun yang makruh. Ini pun tidak akan bisa kita kerjakan, tidak akan bisa kita taati kecuali dengan kesabaran, sabar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat dosa dan maksiat itu selalu sesuai
dengan selera hawa nafsu, gitu ya. Kalau maghrib gini enaknya ngapain? Enaknya ngapain, ikhwan? Ya nongkrong di kafe, hahaha, cerita ngalor ngidul, mungkin gitu ya. Barakallahu fiikum. Atau kalau musim bola nonton bola, begitu kan? Nah, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, meninggalkan kesia-siaan dalam hidup, ini tidak akan mungkin bisa kita wujudkan kecuali dengan kesabaran. Sabar, menahan hawa nafsu supaya jangan keseret. Dan demikian seterusnya. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, semuanya tidak akan mungkin bisa kita jauhi kalau kita tidak memiliki kesabaran. Sehingga pantaslah kalau kemudian para ulama menyatakan wa haqiqat al-ubudiyah la tathbut illa bis-sabr. Hakikat penghambaan yang sejati tidak akan terrealisasi kecuali dengan kesabaran. Karena tadi ibadah itu ada amrun syar'i, ada nahyun syar'i di dalamnya. Bahkan para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak jarang dari ketaatan kita dan ketundukan kita melaksanakan dua perkara ini, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, seringkali beresiko besar terhadap diri kita. Sebagian orang, ikhwan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, itu resikonya nyawa. Di sebagian tempat yang mungkin kondisinya tidak seperti di kita yang aman, Masya Allah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka datang ke masjid, ya, menunaikan kewajiban sholat berjamaah itu dengan resiko nyawa, begitu kan? Takut dirudal, takut dibom, begitu. Kita Masya Allah, ya, tenang belajar seperti ini, tenang sholat berjamaah. Nah, itu pun membutuhkan kesabaran. Kalau kemudian ada resiko-resiko baik secara fisik, secara zahir ataupun secara batin, akibat kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan ubudiyah kita dengan melaksanakan perintah atau menjauhi larangan, itu pun kita membutuhkan yang namanya kesabaran. Nah, dari sinilah kemudian para ulama membagi sabar itu menjadi tiga cakupan. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. As-sabru ala ta'atillah. Sabar untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan membutuhkan kesabaran. Di dalam Al-Quran, surat Taha ayat 132, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu di dalam mengerjakannya. Jadi mengerjakan salat butuh kesabaran, mendidik keluarga kita supaya mereka jadi ahli salat juga butuh kesabaran. Memberikan keteladanan kepada keluarga kita terkait dengan ibadah salat juga butuh kesabaran. Ini sabar untuk senantiasa taat kepada Allah. Dan Allah sebutkan di sini tentang salat karena salat ibadah yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Kemudian kata Allah, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu, nahnu narzukuka, justru kamilah yang memberikan rezeki kepadamu, wal aqibatu littaqwa, dan akibat kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sabar untuk senantiasa taat kepada Allah. Kalau untuk ibadah yang paling agung, yakni salat, kita diperintahkan untuk sabar, maka ini mewakili ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah.
Yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Kapan maksiat terjadi? Kapan maksiat terjadi? Ketika meninggalkan yang wajib atau melakukan yang dilarang. Itu maksiat. Sebagian orang kan nganggap dosa atau maksiat itu kalau bermasalah sama orang, gitu. Saya nggak bermasalah kok sama orang, tetangga baik, rekan kerja baik-baik saja hubungannya. Saya dengan atasan juga bagus. Saya nggak punya masalah dengan siapapun. Ya dianggapnya dia bukan orang yang berdosa. Saya aman-aman saja. Di sisi yang lain dia tidak sholat. Dia melakukan dosa nggak, ikhwan? Dosa. Ini dosa besar. Walaupun Anda hubungannya baik-baik saja dengan manusia, Anda nggak sholat, ya ini musibah. Anda meninggalkan kewajiban yang besar, dan itu dosa besar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kita sabar untuk apa? Tidak bermaksiat kepada Allah, melakukan yang dilarang atau meninggalkan yang wajib. Sabar itu. Karena hawa nafsu kita itu selalu menyeret kita semua untuk meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang dilarang. Ya, itu harus dilawan. Makanya butuh kesabaran. Baik. Ada contoh teladan dari Nabi yang mulia, Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ya, kisahnya sering kita dengarkan. Kita bisa membaca surat Yusuf, ya, diantaranya di ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yusuf, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, wahai Rabbku, penjara itu lebih baik bagiku, lebih aku sukai, ya, daripada aku memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika engkau hindarkan dariku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, lihat bagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam untuk kemudian tidak bermaksiat kepada Allah. Kisahnya saya kira antum semua faham, begitu ya. Di antara godaan yang dihadapkan kepada Nabi Yusuf, ya beliau digoda untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Imra'at Aziz. Ya, kalau di kita sekarang ini apa? Imra'at Aziz ini apa? Ya, istrinya raja. Istrinya raja biasanya menengah ke bawah atau menengah ke atas? Menengah ke atas secara penampilan fisik, gitu ya. Karena kalau raja kan tinggal pilih saja, gitu. Antum juga sama sih, tinggal pilih saja. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Tapi masya Allah, beliau lebih suka untuk di penjara. Artinya beliau ada di pihak yang benar. Tapi demikianlah para jamaah, kadang rakyat itu menjadi pihak yang tertindas, pihak yang terjebak, ya, pihak yang terzalimi. Taib. Ya, kemudian beliau di sini juga menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Ya, bahwa itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kekuatan kepada dirinya untuk kemudian menghindar dari maksiat tersebut. Makanya beliau sampaikan di sini, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Artinya secara naluri kemanusiaan, manusia sebagai manusia, karena Nabi Yusuf juga dari bangsa manusia, walaupun dianggap dari bangsa malaikat saking gantengnya, begitu ya. Beliau manusia. Ya, para nabi dan rasul semuanya dari bangsa manusia. Naluri kemanusiaan, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya tertarik dengan wanita yang sangat cantik. Apalagi sikonnya
memungkinkan. Gitu ya. Itu kan banyak sekali faidah-faidah surat Yusuf itu para jamaah. Artinya untuk terjadinya perbuatan dosa dan maksiat itu sangat mungkin terjadi dan sangat rapi sekali. Kenapa? Karena melalui beberapa pintu yang semuanya terkunci dan tertutup. Ya, sudah itu Nabi Yusufnya ganteng, kemudian yang menggoda juga cantik jelita. Masya Allah. Kira-kira kalau antum jadi perannya saat itu, tergoda nggak ikhwan? Kira-kira kalau antum yang saat itu di situ, kira-kira tergoda nggak? Kayaknya tergoda gitu ya. Makanya tidak jadi Nabi Yusuf. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini Nabi Yusuf sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini dan juga ayat-ayat yang semisal, para ulama kemudian menjelaskan bahwa ya di antara bagian kesabaran adalah sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Sebesar apapun godaan, sekuat apapun ya godaan, semudah apapun fasilitas untuk melakukan dosa dan maksiat itu. Harus sabar, harus sabar. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Baik. Antara sabar di dalam melaksanakan perintah dan sabar di dalam menjauhi larangan, mana yang paling berat? Mana yang paling berat? Sabar melaksanakan perintah atau sabar menjauhi larangan? Mana yang paling berat? Tergantung tinjauannya. Kalau tinjauan masing-masing personnya tentu berbeda-beda gitu ya. Karena keimanan masing-masing kita berbeda-beda tingkatannya. Ya. Demikian pula para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kualitas orang di sisi Allah juga berbeda-beda. Jadi kalau ditinjau dari sisi orangnya, tentu sebagian orang ada yang lebih ringan melaksanakan perintah, lebih susah ya untuk nahan diri dari maksiat. Sebagian sebaliknya, ada yang ringan kalau meninggalkan dosa, tapi giliran melaksanakan perintah begitu berat. Begitu ya. Belum setengah jam taklim gitu ya. Itu mata jadi 5 watt, berat sekali gitu ya. Di rumah tuh nggak bisa tidur. Kenapa? Ketika taklim gampang tidur gitu. Nah ini godaan begitu ya, yang membutuhkan kesabaran. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagian orang begitu ya. Dosa mungkin bagi dia ringan untuk meninggalkannya, tapi giliran melaksanakan perintah rasa-rasanya berat. Itu tergantung person masing-masing kita. Baik. Adapun secara zatnya, zat daripada perintah dan larangan itu sendiri, maka sejatinya melaksanakan perintah itu lebih berat. Sabar di dalam melaksanakan perintah itu lebih berat. Kenapa demikian? Karena para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, perintah itu kan mesti diwujudkan. Jadi pertama dia harus ada fiil, ada wujud perbuatannya. Yang kedua dia harus imsak. Imsak itu menahan diri untuk bisa mewujudkan perintah tersebut. Artinya dia sabar untuk bisa mewujudkan perintah tersebut. Jadi ada dua di dalamnya. Beda dengan meninggalkan larangan. Kalau meninggalkan larangan cukup satu, al-imsak. Karena larangan itu tidak butuh diwujudkan. Kalau kita dilarang berzina, berarti tidak usah capek-capek berzina. Tugas kita hanya imsak, menahan hati, menahan ya lahir, menahan batin untuk tidak terjerumus ke dalam dosa. Beda dengan perintah. Kalau perintah kan harus ada perbuatan yang kita wujudkan untuk mewujudkan perintah itu. Kalau dia bentuknya sholat, berarti harus ada wujudnya sholat itu. Ditambah kita pun harus imsak, harus bersabar, menahan lahir dan batin kita, ya sampai kemudian terwujud perintah tersebut dengan sebaik-baiknya. Sehingga dari sini para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pantaslah kalau kemudian Nabi menyatakan, ya, ketika Nabi menyebutkan larangan,
Ada dalam sebuah hadis, ma amartukum bihi fa'tu minhu, ma nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma nahakum anhu, ya, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ma nahakum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kepada kalian, ma nahaitukum anhu fajtanibu, maka tinggalkanlah, jauhilah larangan tersebut. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Perhatikan ini. Di sini ada penjelasan para ulama bahwa pada dasarnya manusia itu semuanya mampu untuk meninggalkan apa? Larangan. Betul tidak, ikhwan? Pada dasarnya manusia itu mampu untuk meninggalkan larangan. Kenapa? Karena dia butuh satu perangkat saja. Tinggal diem saja. Tahan lahir dan batin. Antum suruh diem bisa enggak, ikhwan? Disuruh diem bisa enggak? Nah ini ya, kekurangan kita ini memang susah untuk diam, gitu kan? Lagi musim COVID, ya, ada lockdown, disuruh diam. Pada kenyataannya banyak yang tidak diam. Padahal disuruh diam saja itu. Tapi banyak yang tidak diam, tidak bisa diam. Nah, pada dasarnya semua orang itu sebetulnya bisa meninggalkan larangan. Kenapa? Karena dia tidak usah bercapek-capek melakukannya. Tinggal diam, menahan diri, menahan lahir dan batinnya untuk tidak terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Begitu ya. Kita dilarang syirik. Ya sudah, jangan berbuat syirik. Jangan susah-susah berbuat syirik. Dilarang untuk bid'ah, tidak usah capek-capek melakukan amalan bid'ah. Kita dilarang bermaksiat dengan beragam macam jenisnya. Ya tidak usah repot-repot kita bermaksiat. Tahan lahir batin kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Nah itu para jamaah. Kemudian kata Nabi, wa ma amartukum bihi, apa yang aku perintahkan untuk kalian, fa'tu minhu, kerjakan perintah itu, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Beda dengan perintah. Kalau perintah, ya, Nabi memberikan takyid mastata'tum. Di dalam Al-Quran juga Allah menyatakan demikian, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Karena tidak semua orang bisa melaksanakan perintah. Orang miskin, ikhwan, tidak bisa menunaikan perintah zakat. Kenapa? Karena nggak ada sesuatu yang dia keluarkan dari hartanya untuk zakat. Nggak ada. Taib. Maka untuk perintah tidak semua orang diberi kemampuan. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Tapi untuk larangan tidak ada kalimat mastata'tum. Untuk larangan Nabi tidak mengatakan apa yang aku larang untuk kalian jauhilah semampu kalian. Nah, kalimat itu tidak ada. Ini membuktikan kata para ulama bahwa pada dasarnya semua manusia itu mampu untuk meninggalkan larangan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, jenis sabar yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Sabar untuk senantiasa taat kepada Allah. Yang kedua tadi, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, yang ketiga, as-sabru 'alal musibah. Sabar terhadap musibah, terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk. Kalimat sabar ketika dimutlakkan biasanya tertuju kepada makna yang ketiga ini. Sabar di dalam menghadapi segala ujian, musibah, bencana, atau yang semacam dengan itu.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan di antaranya di surat Al-Insan ayat 24. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman au kafura. Maka bersabarlah kamu terhadap ketetapan hukum Rabbmu. Salah satu di antara ketetapan Allah adalah ketetapan takdir. Dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang berdosa, yang kafir di antara mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, 3 macam jenis sabar ini tentu urutan yang paling istimewa adalah sabar di dalam melaksanakan perintah Allah, sabar untuk senantiasa taat kepada Allah. Level kedua, sabar meninggalkan larangan, dan yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi nih? Baik, kita lanjutkan satu poin pembahasan lagi tentang keadaan manusia di dalam menghadapi musibah. Keadaan manusia di dalam menghadapi musibah atau takdir-takdir yang buruk. Yang pertama, keadaan golongan manusia yang pertama tasakhut. Tasakhut itu apa? Murka atau marah. Baik, yaitu seorang yang menampakkan rasa marahnya baik pada lisannya, hatinya, ataupun anggota badannya. Paham ya? Keadaan orang marah itu bagaimana, ikhwan? Keadaan orang marah. Sebentar, marah itu awalnya di mana? Ada yang pernah marah? Nah, marah itu munculnya dari mana? Dari ujung kaki apa dari mana? Dari hati, ya. Ghadab itu, ya, kata para ulama diumpamakan dia seperti jamrah yulqiha asy-syaitan ala qalbi ibni Adam. Dia bara api yang dilemparkan setan ke dalam hati manusia. Apa efeknya? Yagli qalbuh. Efeknya ya panas, namanya bara api. Kemarahan itu bermula dari sini karena dia bara api yang dilemparkan setan. Ya, sehingga menjadi panas hatinya, mendidih, bergolak dadanya. Begitu kan? Kalau orang marah begitu, ikhwan. Efek panas itu kemana? Ke atas atau ke bawah? Kalau dingin kan ke bawah, netes. Begitu ya. Kalau efek panas ke atas, namanya apa? Menguap. Karena hatinya mendidih, efek didih itu ke atas. Maka kata para ulama, ya, urat leher orang yang marah itu menjadi tegang, mengeras, timbul urat lehernya. Sampai di leher? Tidak, terus ke atas. Ihmarra wajhu, wajahnya menjadi memerah. Itu yang kulitnya putih, ya. Kalau yang kulitnya hitam makin gosong, begitu ya. Baik, memerah wajahnya. Sampai di wajah ternyata tidak. Karena wajah ini sepaket dengan kepala, maka juga ikut mendidih kepalanya. Makanya orang marah itu kontrolnya itu rusak. Daya kontrolnya rusak. Kemudian juga berdampak kepada rambutnya. Kalau rambut itu sering panas, apa yang terjadi, ikhwan? Ustaz, sebetulnya saya masih muda, tapi orang bilang saya sudah tua. Kenapa? Uban saya sudah banyak. Kenapa? Ustaz, di kerjaan saya panas-panasan terus. Kena efek sinar matahari, ya.
sudah bekerjanya di tempat yang panas, orangnya temperamen, dikit-dikit marah. Nah itu juga berpengaruh sekali para jamaah. Jadi bisa menjadikan rambut itu memutih. Kenapa? Karena panas terus ini, panas dari hati, amarah. Tidak sebatas sampai di situ, kata para ulama, bisa berakibat kepada rontoknya rambut. Mohon maaf ya, yang kepalanya botak begitu ya, padahal usianya masih muda. Itu diantara muhasabahnya apa? Lihat diri kita. Kita ini temperamen enggak orangnya? Gampang nafsuan enggak? Gampang terpancing emosi tidak? Gampang marah apa tidak? Begitu ya. Jangan, kalau rambut kita ubanan, jangan nyalahkan, oh ini gara-gara minyak rambut Ustaz gitu. Katanya ada jenis minyak rambut yang bikin cepat ubanan. Saya kerja di tempat yang panas Ustaz. Tidak mesti ya. Keadaan psikis kita, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu sangat pengaruh kepada kepada kondisi fisik kita ini. Baik para jamaah. Dan kalau sudah seperti itu keadaannya, biasanya orang yang seperti itu boros umurnya. Paham maksudnya? Masih muda tapi tampang tua gitu. Mending masih muda dianggap sudah tua, atau sudah tua dianggap masih muda? Mending yang mana ini? Enggak ada yang mending. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu. Jadi ada orang tuh ketika ditimpa musibah, diberi ujian, itu yang ada adalah tasakhut, gampang marah, gampang tersulut emosinya, selalu melampiaskan kemarahannya dengan sikapnya, dengan lisannya. Ya, dia tidak bisa menahan gejolak dari hatinya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, masalah apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, jangan sampai memancing emosi kita, kecuali pada tempatnya yang sesuai dengan syariat. Begitu ya. Kenapa? Karena kesabaran itu bagian daripada iman. Orang kalau belajar tauhid seharusnya hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih enjoy. Kenapa? Karena dia punya keimanan, dia punya ketenangan batin yang sangat luar biasa. Itulah tauhidullah azza wa jalla. Dan sabar itu bagian daripada nilai tauhid yang sangat utama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka sabar menghadapi pasangan, sabar ya menghadapi anak-anak kita, ya. Betapa banyak apa yang ada di pasangan kita, apa yang ada di anak kita ternyata tidak sesuai harapan kita. Pun demikian mungkin pasangan kita kepada kita, anak kita kepada kita sebagai orang tua. Ini biasa dalam hidup, begitu ya. Karena kita masih ada di alam dunia, alam yang fana. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau menginginkan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kesempurnaan hidup itu hanya ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah fungsinya kita selalu terus istiqomah di dalam belajar. Itu fungsinya belajar. Ya, harus sabar menghadapi teman. Coba antum perhatikan kalau punya teman. Ada enggak teman itu karakternya sama semua? Enggak. Hatta di lingkungan yang mungkin katanya lingkungan kondusif. Apa lingkungan kondusif, ikhwan? Yang terkondisikan dengan baik. Ya mungkin ada istilah kampung santri, perumahan islami, ya. Ataukah komplek pesantren. Itu kan lingkungan-lingkungan yang memang ya secara kasat mata kondusif. Pertanyaannya, apakah mereka yang di dalamnya tidak ada masalah? Orang-orang di dalamnya apakah tidak bermasalah? Ada enggak ikhwan? Di lingkungan pesantren tidak ada masalah. Masalah di mana-mana, gitu ya. Masalah di mana-mana. Kadang persaingan di antara ustaz, gitu ya. Alhamdulillah ya, saya punya pengalaman tentang itu. Pernah tinggal di pondok pesantren, gitu ya. Bagaimana sesama ustaz juga bersaing, gitu.
Ya walaupun dalam urusan dunia gitu. Sama-sama nitip sesuatu di kantin pesantren, tapi saling perang begitu ya. Begitu. Jadi ada jualan minuman tertentu baru dikasih label, ya, gula asli, begitu kan, tanpa pemanis buatan. Kenapa? Karena ada info, entah siapa yang menginfokan ke Ustadz si Fulan bahwa Ustadz yang lain itu jualan yang sama pakai pemanis. Akhirnya dia kasih label itu. Memang yang disenangi anak-anak santri yang mana? Yang pakai pemanis, jelas lebih manis, lebih laris punya dia. Ini gula asli. Akhirnya pasang label gede-gede. Gula asli tanpa pemanis buatan. Nah, yang satu ngelihat juga gitu. Akhirnya pasang lagi label, ya, minuman halalan thayyiban. Intinya perang ini. Perang, persaingan ikhwan gitu ya. Nah, saya tahu cerita ini dan melihat langsung karena teman itu penjaga di kantin situ. Jadi cerita bagaimana persaingan terjadi. Belum hal-hal yang lain, ya. Belum santri yang suka darmaji. Tahu darmaji? Dahar 5 ngaku siji. Ambil OT-OT-nya 5, bayarnya 1 gitu. Harusnya dia bayar 5.000, bayarnya 1.000. Masya Allah. Saya punya guru, Masya Allah, jualan di pesantren. Itu modalnya aja nggak balik, Pak. Modalnya aja nggak balik. Jadi modelnya apa namanya? Ya mungkin Ustadz juga untuk memberikan keteladanan praktek ke santrinya. Jadi dia jualan, santri itu kalau beli langsung disimpan di situ uangnya. Awal-awalnya aman-aman saja. Ternyata kiriman yang ketiga, yang keempat, kok modalnya aja nggak balik. Zaman itu belum ada CCTV seperti sekarang. CCTV-nya langsung mata manusia. Akhirnya ada santri yang ditugaskan. Coba perhatikan dagangan saya. Ternyata ada santrinya. Dia suka makan tapi nggak bayar. Makan di situ dapat 3, dapat 5, tapi nggak bayar. Akhirnya dikeluarkan santri itu karena sering menzolimi teman-temannya begitu. Dia pindah ke satu pesantren lagi, penyakitnya nggak hilang. Dikeluarkan lagi dari pesantren itu. Ini di lingkungan yang kondusif, ya, masalah itu selalu terjadi. Ada saja hal-hal yang kemudian bisa memancing emosi kita. Maka kesabaran dibutuhkan dimanapun. Ya, lebih-lebih kita ada di masyarakat yang secara umum gitu, di lingkungan yang mungkin belum kondusif. Barakallahu fikum, tentu lebih sangat dibutuhkan lagi yang namanya kesabaran. Barakallahu fikum. 3 poin berikutnya insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Ini sudah masuk waktu, kita akhiri saja sampai di sini dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.